Pemirsa, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat di masa libur panjang akhir pekan terpantau lengang pada malam ini. Volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya tidak seramai pada siang tadi. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, sejumlah tempat wisata mulai dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu tempat wisata yang masih menjadi favorit adalah kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Adapun dari pantauan kami di sini, atau lebih tepatnya di Simpang Gandok Puncak Bogor, Jawa Barat, memang untuk situasi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Jika kita bandingkan dengan pagi, kemudian juga hingga siang hari, memang ada sedikit volume atau penurunan volume kendaraan. Memang jika pada pagi dan juga siang hari ini bisa dikatakan cukup padat. Nah, kemudian juga dari Satlantas Polres Bogor juga menyiapkan sejumlah sistem rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di sepanjang jalur puncak ini. Mulai dari kontraflow, kemudian juga sistem ganjil genap ataupun one way atau sistem satu arah. Namun sekali lagi untuk sistem rekayasa tersebut akan diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor tergantung dari tingkat volume kendaraan yang melintas di kawasan ini. Dari Satlantas Polres Bogor juga telah menghimbau beberapa himbauan untuk masyarakat, khususnya wisatawan yang hendak berlibur di kawasan puncak. Untuk yang pertama adalah pastikan kelayakan kendaraan Anda sebelum berpergian. Kemudian juga pastikan saldo e-tol Anda cukup agar tidak terjadi ketersendatan di pintu tol. Dan yang paling penting adalah patuhi aturan berlalu lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Jaka Samsa, Oki Mahendra News melaporkan. Pemirsa, Kebumen United Angels sukses mengalahkan Binuang Angels 6-2 dalam lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 pekan keempat di Gor Tegal Selatan. Sedangkan di pertandingan kedua, Netik FC dan Alive FC bermain imbang dengan skor 1-1. Kebumen United tampil mendominasi saat berhadapan dengan tim Binuang Angels dalam laga lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 hari pertama di Kota Tegal, Jawa Tengah. Serangan beruntun dari berbagai sisi dilancarkan tim besutan Citra Adisti ini. Hingga akhir peluit ditiupkan dan Kebumen United memenangi pertandingan dengan skor 6-2. Sedangkan di pertandingan kedua, Netik FC dan Alive FC bermain dengan intensitas permainan cepat. Pada pertandingan kedua, tim berbagi angka dengan skor 1-1. Sementara di hari kedua, Kebumen United kembali memetik poin penuh setelah mengalahkan Alive FC. Strategi bermain tenang dengan umpan pendek ternyata efektif untuk membongkar pertahanan tim lawan. Bermain imbang di babak pertama, Kebumen United menekan pertahanan lawan dan berhasil membalik dengan skor akhir 4-2. Memang ini minggu pertama kita main 2 kali ya, Sabtu Minggu. Jadi memang berasa anak-anak belum terbiasa, jadi kondisi lelah kemarin masih terlihat. Terus kita juga kurang fokus sama banyak melakukan kesalahan di babak pertama. Nah itu yang kita perbaiki di babak kedua, meminimalisir kesalahan sama manfaatin setiap peluang yang ada. Sedangkan di pertandingan kedua, tim MS Putri Bersatu berhasil memetik kemenangan penuh 2-0 atas Netik FC Cibinong. Tim dari Tangerang ini mampu mendominasi penguasaan bola dan berhasil memenangi pertandingan dengan skor 2-0 tanpa balas. Hasil ini mengokohkan posisi MS Putri Bersatu di puncak klasemen sementara Liga Futsal Profesional Putri 2024 dengan perolehan 12 poin. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, Mbak Makrus menjadi jemaah calon haji tertua dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang selalu menjaga kondisi fisiknya dengan bersepeda dan berlatih silat. Sementara Farah Adelia Natasha, seorang remaja berusia 18 tahun, menjadi jemaah calon haji termuda yang menggantikan almarhum ayahnya. Dibantu sang ibu, Farah Adelia Natasha mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam rangkaian ibadah haji. Di usia yang masih sangat muda, remaja yang diketahui baru lulus SMA 1 Sukodono tahun 2024 ini merupakan calon haji termuda. Dari 751 calon haji Kabupaten Sragen yang bisa menunaikan ibadah haji di tahun 2024 ini. Di balik semua itu, Farah Adelia Natasha mengaku keberangkatannya menjadi jamaah calon haji karena harus menggantikan posisi sang ayah Eko Abudi Hartono yang meninggal dunia pada 7 Februari 2021 lalu. Farah akan berangkat haji bersama ibunya, Siti Lestari, pada 3 Juni nanti melalui kloter 87. Karena mengganti ayah. Oh, mengganti ayah. Berangkatnya kapan ini, Mbak? Nanti tanggal 3 Juni. Kloter berapa, Mbak?
Kloter 87. 87. Sementara Mbah Markus menjadi jemaah calon haji tertua asal desa Jatinom, Kecamatan Kandigoro, Kabupaten Blitar yang akan berangkat menuju Tanah Suci melalui embarkasi Surabaya pada 29 Mei mendatang. Di usianya yang hampir mencapai 1 abad atau 97 tahun, Mbah Markus masih kuat bersepeda. Selain bersepeda, kakek 13 cucu ini menjaga kondisi fisik dengan rutin latihan silat. Kini Mbah Markus akan berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu jadwal keberangkatan haji sejak 12 tahun lalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Mas udah Olahraga klono nggih nyambai lho Mas. Sejene lari-larian terus perkembangan silat. Mbah Markus akan berangkat menuju Masjidil Haram tanpa didampingi keluarga. Meski sendiri, Mbah Markus akan mendapatkan pendampingan dari petugas Kemenak Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, dan Sragen, Jawa Tengah, Robi Ridwan dan Joko Piroso, iNews melaporkan. Yang menjadi penjelajah waktu merupakan mimpi setiap orang. Dengan mengunjungi Museum As-Safiyyah di Kota Madinah, pemirsa akan diajak menelusuri setiap jengkal sejarah alam semesta dan peradaban manusia. Seperti apa isi Museum As-Safiyyah? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, saat ini sedang berada di Safiyyah Museum and Park yang terletak di selatan Masjid Nabawi atau tepatnya di seberang pintu 303. Museum ini akan menampilkan beragam proses penciptaan dunia dan juga perjalanan umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan akhir zaman. Seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan saya ke Museum As-Safiyyah. As-Safiyyah Museum and Park menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Madinah. Buka pertama kali pada 27 Ramadan 1444 Hijriah. Tiket masuk ke museum ini dibanderol sebesar Rp20 atau sekitar Rp80.000. Di dalam museum ini insya Allah kita akan diajak berkeliling menyaksikan subhanallah hal-hal yang sangat luar biasa tentang penciptaan alam semesta ya. Dimulai dari sebelum penciptaan, kemudian saat Allah memulai penciptaan tersebut, apa yang pertama diciptakan. Kemudian juga kita akan melewati fase-fase kehidupan manusia. Kemudian juga para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus karena mereka adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Museum ini dibuka pada pukul 8 pagi hingga 3 sore dan pada pukul 4.30 sore hingga 12 malam waktu setempat. Sementara pada hari Jumat, buka mulai pukul 4 sore hingga 12 malam. Meski baru dibuka setahun yang lalu, namun pengunjung museum ini sudah lebih dari 17.000 orang dari 80 negara. Pemirsa, ini merupakan suatu bagian di tempat oleh-oleh Kiprol. Pemirsa, di sini merupakan bagian mungkin yang akan menjadi favorit jemaah haji atau jemaah umroh Indonesia karena pengunjung bisa melihat sajadah yang ada di Raudhah. Dan pemirsa, disinilah akhir dari penelusuran saya mengunjungi As-Safiyyah Museum and Park di Kota Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Sudner Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.